Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Kesatria Kegelapan yang sangat jenius. Untuk abang-abang tampan yang sudah menyisihkan sebagian rezekinya, Mimin sangat berterima kasih karena sudah mentraktir Mimin untuk membeli kopi dan gorengannya. Semoga babang tampan dimurahkan rezekinya yang berlimpah. Dan apabila kalian ada yang berkenan mentraktir Mimin, kalian bisa cek deskripsi untuk link sawerianya. Buat kalian yang baru saja mampir di channel ini, Mimin sangat berterima kasih karena kalian sudah meramaikan kolom komentar dengan kata-kata yang positif. Berkat kalian semua, Mimin akan selalu bersemangat untuk mengembangkan channel ini. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1 tanpa basa-basi lebih jauh. Mari kita masuk di part 12. Cerita dimulai, waktu pun terus berlalu dan hari ini telah memasuki hari kedua. Akhirnya perlahan tapi pasti aku mulai memahami medan wilayah ini. Akan tetapi untuk sampai ke wilayah Cider sepertinya masih sangat jauh. Kemudian Green pun menghampirinya. Ia berkata, "Apa yang ingin kau lakukan dengan para monster yang ada di belakang kita? Apakah kau bisa mengalahkan mereka semua?" Sambil tersenyum dengan santainya, Knock pun mengatakan kalau dia pasti akan bisa mengalahkan mereka semua. Di tempat ini kita bisa menaklukkan monster itu dengan skala besar, tetapi apabila kita melakukannya, maka itu akan menarik perhatian monster lainnya. Jadi untuk saat ini kita akan mengerahkan seluruh usaha kita untuk keluar dari hutan ini secepat mungkin. Lagi pula tidak akan menjadi masalah apabila kita keluar dengan cepat. Di dalam hatinya Green berkata, apa yang ia katakan, apakah ia sepercaya ini? Tanpa disadari dia telah berhasil mengambil alih semua pasukan sebagai komandan. Bahkan mereka semua sangat senang kalau Knock yang memimpin mereka semua. Kemudian salah satu dari mereka menyadari kalau tuan muda sejak dari tadi selalu mengetuk tanah dengan menggunakan tongkatnya. Knock pun menjawabnya kalau ia melakukan itu hanya untuk berjaga-jaga karena monster bisa datang kapan saja. Dan perkataannya itu membuat mereka menjadi sangat ketakutan. Benar saja, seketika itu juga tanah yang mereka pijak langsung bergetar dengan sangat hebat. Dan tidak lama kemudian terlihat seekor monster yang sangat besar telah muncul dari kedalaman tanah. Ternyata monster itu adalah seekor cacing yang ganas, pemangsa segala sesuatu yang ada di atas permukaan tanah. Akan tetapi bukannya merasa takut dan panik, namun Knock begitu bersemangat karena monster itu termasuk salah satu buruannya. Dia adalah seekor monster yang terlihat seperti ular namun bertubuh cacing. Tetapi di dalam game ini dia sangat dikenal sebagai naga yang cacat karena belum berkembang. Meskipun begitu, dia tidak bisa sama sekali menggunakan semua magic, namun ia memiliki kekuatan yang sangat kuat. Meskipun jika ada 10 orc yang datang menyerang kami, tetap saja cacing itu jauh lebih sulit untuk dikalahkan. Tetapi aku sangat menantikan kedatangan monster ini karena dia akan sangat menguntungkan untuk memperpanjang umurku. Sambil tersenyum, Knock berkata di dalam hatinya, meskipun mungkin saja para prajurit akan kaget karena mereka tahu kalau aku telah mencoba menarik cacing itu untuk keluar dengan cara mengetuk-ngetuk tanah. Memangnya apa yang bisa mereka lakukan? Kemudian Knock pun memerintahkan mereka semua untuk bersembunyi di balik semak-semak dan bersiap untuk melakukan serangan jika ada sebuah kesempatan yang terbuka. Mendengar perintah itu, mereka semua bertanya-tanya mengapa mereka harus bersembunyi, bukannya menyerang cacing raksasa itu. Melihat kepanikan pasukannya, Knock pun bergumam, biarkan monster itu bertarung untuk mengalahkan satu sama lain, dan kita hanya perlu menunggu waktu yang tepat untuk melakukan serangan.
Sebenarnya aku sama sekali tidak ada niatan untuk mengalahkan mereka, tetapi aku hanya ingin memancing mereka untuk mengejar kita. Benar saja, dari arah belakang mereka terdengar gemuruh para pasukan monster yang datang mengejar mereka dengan kecepatan penuh. Sambil memeluk Tuan Muda, Jitri pun berkata dengan lirihnya, "Wahai Tuan Muda, ada banyak sekali pasukan orc yang datang dari arah belakang. Apa yang harus kita lakukan?" Kenok pun mencoba untuk menenangkannya. Ia berkata, "Kau tidak usah khawatir karena aku ada sebuah rencana." "Jitri, apakah kau tahu monster apa yang disukai dan juga dibenci oleh cacing raksasa itu secara bersamaan?" Mendengar perkataan tuannya, Jitri pun bertanya apa yang ia maksud dengan sesuatu yang dibenci dan disukai oleh cacing itu. Sambil memperhatikan pertarungan keduanya, Kenok pun menjelaskan bahwa para orc itu adalah makanan kesukaan cacing raksasa. Namun mereka selalu berusaha untuk membalas dendam. Pada dasarnya mereka saling bermusuhan satu sama lain. Itulah para penjelajah senior sangat tahu cara untuk mengatasinya. Terlihat cacing raksasa langsung memakan salah satu dari orc itu sehingga ia pun langsung mati seketika. Akan tetapi mereka yang tidak terima kawalannya telah mati, mereka pun langsung menyerang cacing itu secara bersama-sama. Di sisi yang lain, Green yang melihat kejadian itu dengan kesalnya ia berpikir, apa yang dikatakan oleh Kenok memang benar adanya. Mereka telah menyerang satu sama lain. Bagaimana bisa bajingan kecil itu mengetahui hal ini? Lalu Jitri bertanya apakah mereka hanya bersembunyi dan menunggu waktu yang tepat. Akan tetapi Kenok tidak langsung menjawabnya. Yang ia lakukan hanyalah mengambil beberapa buah batu. Dan di saat cacing raksasa itu ingin menghantam pasukan orc, seketika itu juga Kenok pun langsung melemparkan batu-batu yang ada di tangannya kepada pasukan orc yang sedang bertarung. Melihat itu, Jitri pun bertanya, "Wahai Tuan Muda, apa yang Anda lakukan? Bagaimana kalau monster itu malah berbalik untuk menyerang kita kalau Anda mengganggu mereka?" Kemudian setelah pasukan orc itu telah tumbang, terlihat beberapa notifikasi telah muncul di hadapannya. Di sana tertulis kalau Kenok telah mendapatkan kekuatan sebanyak 0,1% di setiap monster yang ia kalahkan. Di dalam hatinya Kenok berkata, "Ini sangat efektif sekali. Aku hanya perlu menyerang orc itu sebanyak 1 kali untuk mendapatkan XP. Jadi ini cukup mudah untuk dilakukan." Bahkan Kenok sangat tidak percaya kalau dia telah mendapatkan tambahan nyawa selama 8 jam karena ia telah mengalahkan monster itu. Di sisi yang lain, setelah melihat pembantaian itu, Green bergumam. Dia tahu cara memanfaatkan para pasukan orc, tetapi pada akhirnya mereka telah gagal. Apa yang harus aku lakukan karena monster cacing raksasa itu sangat sulit untuk dikalahkan? Bagaimana caranya agar aku bisa melarikan diri dari tempat ini dengan aman? Kemudian mereka semua sangat terkejut ketika melihat Kenok yang berdiri di hadapan mereka. Dengan tegasnya Kenok pun memerintahkan mereka untuk bersiap melakukan serangan kepada monster cacing itu. Ia meminta kepada mereka untuk menembakkan panah api dan beberapa tombak tepat mengarah kepada mulut monster itu. Meski mereka merasa was-was untuk menghadapi monster itu, akan tetapi mau tidak mau mereka harus melakukannya demi keselamatan nyawa mereka. Dengan sangat cepat mereka melancarkan serangan yang bertubi-tubi kepada monster itu secara bersama-sama, sehingga membuat monster itu menggeliat kesakitan karena titik kelemahannya telah diserang oleh mereka. Kemudian Kenok pun bersiap dengan pedangnya. Bahkan ia pun langsung menggunakan skill menghentikan aliran waktu. Seketika itu juga waktu pun telah berhenti tepat di depan matanya. Kenok pun tidak membiarkan waktunya terbuang sia-sia. Ia langsung berlari menuju cacing raksasa itu. Benar saja, terlihat Kenok dengan mudahnya menari bersama pedangnya untuk menebas cacing raksasa itu. Kemudian setelah ia menginjakkan kakinya di atas tanah, ia langsung menghentikan skill yang ia gunakan dan waktu pun telah kembali menjadi normal.
Lalu beberapa notifikasi telah muncul di hadapannya. Di sana tertulis kalau Knock telah mendapatkan masa hidupnya selama 10 hari berkat mengalahkan cacing raksasa itu. Dan juga untuk saat ini masa hidupnya telah bertambah menjadi 122 hari. Di dalam hatinya Knock bergumam, aku tidak menduganya kalau aku mendapatkan 10 hari daya hidup. Awalnya aku berpikir kalau ini hanyalah monster yang berukuran sedang. Jika bukan karena para orc ini yang menguras tenaga monster itu, sudah pasti kami akan kesulitan untuk membunuhnya. Kemudian Knock kembali melihat dua buah status yang muncul di hadapannya. Di sana tertulis kalau staminanya telah mencapai level 5. Ia kembali bergumam, selain menghilangnya trait pertumbuhan yang sudah aku gunakan, aku juga telah kehilangan trait lainnya karena aku telah mencapai stamina level 5. Terlihat para pasukan perlahan menghampirinya. Mereka begitu khawatir apakah Tuan Muda telah terluka setelah mengalahkan monster itu. Lalu mereka pun bersorak merayakan kemenangan atas kehebatan Tuan Muda yang mampu mengalahkan monster itu hanya dengan satu kali serangan saja. Namun Knock tidak mau terlena atas kemenangannya itu. Ia pun meminta kepada mereka semua untuk bersiap melanjutkan perjalanan mereka. Akan tetapi tanpa mereka sadari, tanah yang mereka pijak kembali berguncang dengan begitu hebat. Ternyata monster cacing itu tidak hanya satu ekor saja. Mereka pun meminta kepada Tuan Muda untuk mundur dari hadapannya karena monster cacing itu telah mengincarnya sebagai santapan pertamanya. Namun Knock sangatlah terkejut ketika ada seorang laki-laki yang datang dan langsung mengayunkan pedangnya, sehingga membuat monster cacing itu telah terbelah menjadi dua bagian. Knock pun bergumam apa yang dia lakukan dan mengapa seorang ahli pedang yang jenius ada di tempat seperti ini. Dia adalah karakter terkuat di dalam Inner Lunatic dan dia adalah salah satu dari 3 pedang terkuat kekaisaran selain Theoren Heifer dan juga murid Celsus. Yang aku tahu di dalam game ini dia sangat benci kepada para bangsawan. Dengan santainya ia berkata, "Wahai tuan-tuan yang terhormat, aku baru saja menyelamatkan kalian dari serangan monster ini. Jadi sudah sewajarnya aku mendapatkan ucapan terima kasih dari mulut kalian." Terlihat salah satu dari pengawal Green sangatlah marah. Ia berkata, "Dasar brengsek, siapa kau sebenarnya dan apakah kau tahu siapa orang yang ada di hadapanmu ini?" Ia pun hanya tertawa dan menyebutkan bahwa namanya adalah Paracelsus dan dia sering dianggap sebagai tentara bayaran dari kekaisaran. Di sisi yang lain, Knock bergumam, sangat mudah memahami kebenciannya terhadap para bangsawan karena pengalamannya di masa muda. Namun masalah yang lebih penting adalah pertemuan pertama kami dengan Paracelsus seharusnya di akademi. Aku sudah berulang kali memainkan game ini dan belum pernah bertemu dengannya selain di akademi. Apa yang harus aku lakukan dengan jalan ceritanya yang sedikit berbeda? Beberapa saat kemudian, mereka pun melanjutkan perjalanan mereka untuk menuju ke Ciders. Terlihat Green yang mencoba untuk mendekatinya. Ia pun memulai pembicaraannya dengan mengatakan, "Kau mengatakan kalau kau adalah seorang tentara bayaran. Jadi apakah kau juga akan pergi menuju Ciders?" Celsus pun berkata, "Persinggahan pertamaku memanglah Ciders. Aku memang mendengar kalau tempat itu adalah tempat yang paling bagus untuk berburu monster." Mendengar apa yang diucapkan oleh Celsus, Knock pun berpikir yang ia lakukan adalah berburu monster. Kalau aku pikir untuk melanjutkan pelatihannya, dia berkelana di wilayah kekaisaran sebelum akademi dimulai. Apakah dia berencana untuk berlatih di area yang acak? Kemudian Green kembali berkata, "Apakah kau pergi hanya seorang diri? Dari yang aku lihat kau memiliki kemampuan yang cukup hebat. Jadi bagaimana kalau kau bergabung denganku untuk menaklukkan para monster? Dan aku akan membayarmu dengan harga yang layak." Celsus hanya tersenyum. Ia berkata, "Karena kalian adalah anak dari salah satu pedang terkuat kekaisaran, aku menjadi sangat penasaran dengan kekuatan kalian berdua."
Terlihat Green mencoba untuk menenangkan bawahannya yang merasa kesal karena Celsius berbicara seperti itu. Green mengatakan akan memberinya waktu untuk berpikir dengan keputusannya. Namun di dalam hatinya Green berkata, aku harus merekrutnya untuk menjadi bawahanku karena dia mampu membunuh monster cacing itu hanya dalam 1 kali serangan saja. Dan itulah caraku untuk mendapatkan perhatian dari para prajurit yang berpaling kepada si bajingan itu. Beberapa saat kemudian, ketika hari mulai sore, mereka pun telah sampai di sebuah tempat yang dikelilingi oleh pagar kayu, dan itu menandakan kalau mereka telah sampai di wilayah Ciders. Perlahan mereka pun satu persatu memasuki gerbang itu. Knock berpikir, mengapa tempat ini terasa lebih sepi dibandingkan sewaktu aku memainkan game ini. Terlihat Green merasa jijik karena wilayah itu sangatlah kotor. Bahkan ia melihat sangat banyak sekali tikus-tikus yang berkeliaran di tempat itu. Kemudian dari sisi yang lain datanglah seorang anak yang lusuh menghampiri mereka untuk meminta makanan karena ia sangatlah kelaparan. Akan tetapi Green mengabaikan anak itu dan pergi meninggalkannya begitu saja. Terlihat anak itu hanya terdiam karena usahanya untuk meminta makanan hanyalah sia-sia. Melihat kejadian itu, Celsius berkata di dalam hatinya, dasar manusia brengsek, hanya untuk sedikit makanan saja ia tidak mau berbelas kasih kepada bocah itu. Lalu di pertengahan jalan mereka ada seorang laki-laki yang menghadang mereka. Sambil memberi hormat, laki-laki itu berkata, namaku adalah Taigan dan aku salah satu penjaga di desa ini. Seperti kabar yang beredar kalau Anda adalah Green von Renhever yang baru saja lulus dari Akademi Elidian. Aku telah diberitahu sebelumnya tentang misi yang Anda terima untuk menaklukkan monster di wilayah ini. Di sisi yang lain, Celsius bergumam, ini adalah pertemuan yang sangat kebetulan antara Kaisar Pedang dan juga anak-anak dari Theo Renhever. Aku memiliki ekspektasi yang tinggi ketika aku telah mendengar sebuah rumor bahwa keluarga Renhever yang sombong itu telah menjalankan sebuah misi untuk menaklukkan Cider secara pribadi. Saat dia menghadapi monster cacing dengan teknik berpedang yang cukup baik, aku merasa kalau mereka masihlah tuan muda yang dilindungi keluarga bangsawan. Sungguh sangat mengecewakan. Dan juga kota ini tidak dapat berfungsi dengan baik. Bahkan seorang kesatria yang ditugaskan di tempat ini, mereka sangat sibuk untuk menggunakan uang penduduk hanya untuk diri mereka sendiri. Orang-orang yang ada di dalam kota ini tidak mampu melawan gelombang monster yang datang menyerang mereka. Siapa yang menyangka kalau mereka akan sangat puas jika mereka hanya memiliki makanan untuk mengisi perut mereka. Kemudian karena hari sudah sore dan tempat itu menjadi semakin sepi, mereka pun diminta untuk beristirahat dan memulai perburuan mereka di esok hari. Seketika itu juga semua pasukan langsung bersiap untuk beristirahat karena sudah seharian penuh mereka berjalan menuju ke tempat itu tanpa adanya istirahat. Di sisi yang lain, Green begitu terkejut ketika Celsius yang berkata kalau dia telah menolak untuk menjadi pengikutnya. Green pun bertanya apa alasannya untuk menolak tawarannya, sedangkan ia akan dibayar dengan gaji yang sangat bagus. Dengan santainya Celsius berkata, tidak ada alasan lain, aku hanya berniat untuk tetap sesuai dengan rencana awalku. Jadi aku berharap semoga misimu berjalan dengan lancar. Namun tatapan matanya tertuju kepada Knock. Ia kembali berkata, jika ada orang yang bertalenta, maka ia akan berdiri di puncak dunia. Itulah bagaimana dunia ini bekerja. Tetapi di dalam hatinya ia bergumam, suatu hari nanti kita akan bertemu lagi. Aku akan sangat menantikan hari itu. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.